Sebentar lagi acara kita akan mulai dengan moderator oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Ibu Sri Rezeki, dan insya Allah akan dibuka oleh Kepala Pusat P4TK Bahasa. Untuk itu kami mohon para peserta yang sedang atau sudah bergabung bersama kami di grup meeting ini untuk menonaktifkan suaranya. Jika nanti di tengah ada suara yang masuk, maka dengan sangat terpaksa kami expel atau kami keluarkan dari grup. Baik ya Bapak dan Ibu, kita akan mulai. Silakan Bu Sri Rezeki. Ini saya berikan beberapa pekerjaan. Bu Sri Rezeki. Baik, mohon maaf. Kami ulang kembali. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang terhormat Kepala P4TK Bahasa, Ibu Dr. Luisa F. Saidi, Bapak Dr. Yayan Triksakti, Kepala Bidang Program dan Informasi, Bapak Dr. Sigit Wibowo, Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi, Bapak Samsul Arifin, SS SOS MM, selaku Kepala Bagian Umum, dan Bapak Ibu pejabat di lingkungan P4TK Bahasa, Bapak Ibu narasumber, Widya Iswara P4TK Bahasa, dan Bapak Ibu sekalian panitia, dan yang kami cintai Bapak Ibu guru bahasa dari seluruh Indonesia yang pada pagi hari ini sudah bergabung dengan kami. Besar harapan kami kita pada mulai hari ini kita akan memulai diklat dalam jaringan, diklat guru bahasa, dan sasaran kami pada gelombang 1 diklat guru bahasa dalam jaringan ini sebanyak 275 orang yang terbagi dalam 11 kelas. Kami telah mengundang Bapak Ibu ke dalam masing-masing kelas dan sudah siap untuk melaksanakan dan sudah siap untuk bergabung dengan P4TK Bahasa selama 9 hari ke depan. Bapak Ibu, selamat datang, selamat berjumpa dengan kami dalam pembukaan ini. Kepada yang terhormat Kepala P4TK Bahasa, Ibu Dr. Luisa F. Saidi, demikian pengantar dari kami, dari seksi penyelenggaraan, bahwa pada pagi hari ini kurang lebih sudah 185 orang. Masih ada beberapa Bapak Ibu guru yang belum untuk mengikuti acara pembukaan. Selanjutnya kepada Dr. Haja Luisa F. Saidi, kami untuk memberikan dan pengarahan dan sekaligus buka kegiatan ini secara resmi. Demikian laporan dari kami dari seksi penyelenggaraan. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Semoga kita semuanya dalam kondisi keadaan sehat walafiat dan bisa beraktivitas seperti biasanya, meskipun diklat pada saat ini dia diklat dari naik yang biasanya kita lakukan tatap muka. Baik Bapak Ibu, saya pertama menyampaikan syukur alhamdulillah program ini sudah diuji beberapa saat kemarin, karena dengan kondisi pandemi COVID-19 maka kemudian ini dilakukan oleh UPT lainnya. Hari ini kami memulai aktivitas sama dengan yang lainnya. Alhamdulillah dengan partisipasi aktif dari Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, guru bahasa terutama, maka program ini jalan dengan baik dan lancar. Hari ini kita mulai Bapak Ibu tahap 1, mulai hari ini tanggal 13, insya Allah sampai tanggal 21. Harapan kami dari P4TK Bahasa, Bapak Ibu guru bisa meraih proses daripada diklat daring ini dengan hasil yang maksimal, sehingga mulai dari registrasi tolong Bapak Ibu ikuti dengan baik tahapan baik proses
sehingga pada terakhir Bapak Ibu akan menerima informasi dari teman-teman admin bahwa Bapak Ibu semua sebagai peserta akan berhak mendownload atau mencetak sertifikasi daripada daring ini. Itu Bapak Ibu mulai dari awal sampai proses sampai evaluasi Bapak Ibu memperoleh nilai di atas standar sehingga berhak memperoleh sertifikat kegiatan. Itu harapannya Bapak Ibu, dan saya pikir itu sangat bermanfaat untuk guru bahasa sehingga nanti sertifikat itu bisa dimanfaatkan untuk membantu apakah itu kenaikan pangkat ataupun penjenjangan karir ataupun sebagai dokumen bukti daripada Bapak Ibu sudah melakukan sudah mengikuti kegiatan diklat dari ini PTK Bahasa. Pesan kami Bapak Ibu, tolong komunikasi yang baik dengan narasumber. Apa yang nanti harapan dari narasumber itu, kontennya seperti apa, kemudian nanti diskusinya bagaimana, kemudian video konferensi yang bagaimana, dan kemudian terakhir apa yang dilakukan. Resumenya seperti apa, dan kemudian hasil yang Bapak Ibu raih nanti seperti apa harapannya. Karena syaratnya nanti yang akan disampaikan oleh teman-teman, kira-kira guru itu harusnya seperti apa dan hasilnya bagaimana. Jadi itu Bapak Ibu harapan kami, sehingga Bapak Ibu dari 275 orang semuanya akan menerima email di masing-masing untuk berhak mencetak sertifikat kegiatan. Itu Bapak Ibu. Salam hormat kami untuk Bapak Ibu kepala sekolah di daerah masing-masing. Semoga direspon dengan baik, juga dengan dinasnya. Kami berharap ada dokumen sebagai bukti fisik bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan ini. Apakah itu surat tugas ataupun dokumen lainnya, sehingga Bapak Ibu kami penuhi sesuai dengan persyaratan yang ada. Artinya Bapak Ibu sampai pencetakan sertifikat, maka kami juga butuh dokumen dukungan dari Bapak Ibu, baik dari Bapak Ibu sendiri melaporkan kepada kepala sekolah ke dinas untuk Bapak Ibu akan menyampaikan surat tugas itu kepada tim kami. Saya pikir itu Bapak Ibu, selamat mengikuti kegiatan diklat daring, diklat dalam jaringan. Semoga bermanfaat dan kemudian manfaat ini bisa Bapak Ibu tunggu bahwa dalam proses pembelajaran di dalam kelas nanti. Mudah-mudahan proses pembelajaran bersama siswa nanti akan tetap berjalan. Apakah itu nanti tetap belajar dari rumah ataupun nanti masuk ke dalam kelas, materi konten yang Bapak Ibu nanti akan terima dalam diklat ini bisa membantu Bapak Ibu dalam saya pikir itu Bapak Ibu dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diklat dalam jaringan tahap 1 untuk guru bahasa yang tersebar di seluruh Indonesia dengan 11 kelas dari 7 mapel bahasa dinyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih sekali lagi Bu Kiki, Bapak Ibu pejabat semuanya di PMPTK Bahasa. Tanpa dukungan dari teman-teman kegiatan ini tidak dapat berlangsung dengan baik, dan kepada teman-teman staf dari PMPTK Bahasa, tim admin kami sebagai panitia pada hari ini akan mendampingi Bapak Ibu mulai dari awal registrasi kemarin sejak tanggal 8 sampai nanti berakhir di tanggal 21. Besar perjuangan kegiatan ini Bapak Ibu dari teman-teman dari pejabatnya, dari tim panitia kami, sehingga kami berharap hasil ini juga akan diperoleh oleh Bapak Ibu guru sangat maksimal. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kapus yang telah memberikan pengarahan dan sekaligus juga membuka kegiatan ini secara resmi. Dengan harapan kami 9 hari ke depan pada hari ini, mulai hari ini tanggal 13 Juni 2020, kita ke depan selama 9 hari akan bersama-sama Bapak Ibu sekalian
sampai dengan menuntaskan kegiatan ini, yaitu di tanggal 21. Harapan kami Bapak Ibu dan kami semua dalam keadaan sehat walafiat, dan Bapak Ibu juga sehat, bersemangat ikuti kegiatan ini bersama kami PEMPATK Bahasa, dan selalu akan bertemu di dalam vikon-vikon yang akan dijadwalkan oleh Bapak Ibu pengajar. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya akan ada penjelasan teknis dari Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Bapak Dr. Sigit Wibowo. Kepada Pak Sigit, waktu dan tempat dipersilakan. Untuk kepada Mas Fajar, mohon diberikan waktu kepada Bapak Dr. Sigit Wibowo. Pak Sigit, silakan untuk memulai paparan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Anda Sri Rejeki MPD yang kami hormati atas waktu yang diberikan kepada kami, pada saya. Mudah-mudahan suara bisa terdengar ya Bapak Ibu, dan juga gambar. Tadi saya masih membaca catatan-catatan dari Bapak Ibu guru dan kepala sekolah peserta ini yang menyatakan gambar sering hilang timbul, suara jelas. Ada juga yang menyatakan suara jelas, gambar sebaliknya, gambar juga hilang timbul. Nah baik, Bapak Ibu sekalian, mohon berkenan saya akan menjelaskan tentang teknis pelaksanaan diklat daring yang akan Bapak Ibu guru sekalian ikuti selama kurang lebih 9 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Ibu Kepala PEMPATK Bahasa, yakni Ibu Dr. Luiza F. Saidi, MPD, yang saya hormati Pak Samsul, beliau adalah Kepala Bagian Umum PEMPATK Bahasa, yang saya hormati Pak Dr. Lilian Trisakti, Kepala Bidang Program dan Informasi PEMPATK Bahasa, serta para pengajar sebagai narasumber nanti di diklat yang akan kita laksanakan ini, dari unsur Widya Suara maupun dari teman-teman dosen LPTK, para panitia yang sudah sangat baik menyiapkan kegiatan ini sudah bisa mengawali. Dan tentu saja Bapak Ibu guru kepala sekolah yang kami banggakan, yang kami cintai, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, alhamdulillah bisa bergabung dengan kami PEMPATK Bahasa untuk sama-sama kita mengikuti satu program peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah khususnya di bidang bahasa yang menggunakan moda atau delivery system atau strategi dengan dalam jaringan. Bapak Ibu sekalian, mohon izin, nanti akan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan yang akan Bapak Ibu ikuti selama kurang lebih kalau dihitung harinya ada 9 hari. Dan waktu pelaksanaan per hari ini nanti akan saya sampaikan kisarannya antara 3 sampai dengan 5 jam. Dan itu dilakukan dengan cara berinteraksi langsung atau kita sebut kalau di diklat daring sebutannya adalah synchronous. Baik Bapak Ibu, akan saya awali. Mohon Mbak Nancy bisa men-share naskah supaya bisa di komputer Bapak ada. Ya Bapak Ibu, saya akan buka dulu filenya supaya bisa dibaca dengan baik oleh Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu, kami akan share file ini. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini di hari ini, hari pertama yang tadi sudah dibuka oleh Kepala PEMPATK Bahasa, ini rencananya hanya akan hari nanti pada sesi
tes awal atau biasa kita kenal pretest. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti mungkin akan ada sapaan dari para widyaswara. Akan ada sapaan dari para widyaswara, para pengajar yang akan mendampingi, membantu Bapak Ibu sekalian selama kurang lebih 9 hari. Ya, saya potong saja. Ya, baik, sudah terlihat Bapak Ibu bahan paparannya, bahan tayangannya? Baik, sudah terlihat Bapak Ibu? Baik, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ada Pak, sudah ada. Baik, saya akan awali Bapak Ibu sekalian. Sudah ada Pak, sudah ada. Ya, terima kasih. Kalau sudah terlihat, terima kasih Bapak Ibu. Nanti bahan ini pun akan Bapak Ibu peroleh dan bisa diunduh melalui LMS kita. Di samping juga ada dokumen yang berbentuk narasi pedoman. Juga Bapak Ibu bisa mendownload, bisa mengunduh dua dokumen. Baik, Bapak Ibu, program kita ini bernama Program Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa dan Kepala Sekolah melalui Diklat Daring. Ini memang nama yang kami rancang secara komprehensif untuk semua jurusan atau guru bahasa yang menjadi tanggung jawab Pempa-TK Bahasa. Di samping itu juga ada sasaran guru kelas SD, karena guru kelas SD dalam ini juga mengampu pula mata pelajaran bahasa yang terintegrasi dalam pembelajaran tematik. Dan juga untuk kepala sekolah. Kepala sekolah ini kami berdasarkan hasil survei, kemudian berdasarkan pengamatan, nampaknya untuk melaksanakan instructional leadership, kepemimpinan pelajaran, kepala sekolah juga memerlukan hal yang terkait dengan tata naskah, baik tata naskah ilmiah maupun tata naskah yang sifatnya administratif, yaitu untuk korespondensi. Bapak Ibu sekalian, ada 5 hal yang akan saya sampaikan ini di penjelasan teknis ini, diawali dari pendahuluan, kemudian desain program kegiatan kita seperti apa, pelaksanaan programnya harus dilakukan bagaimana, kemudian standar penyelenggaraan sampai nanti Bapak Ibu akan memperoleh STTPP, tentu saja setelah melalui proses evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Sebentar, ini belum bergerak ini yang berikutnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita ini memang didasarkan atas rasionalisasi yang menjadi background, yang menjadi latar belakang. Kenapa kemudian program ini kita rancang dan kita laksanakan, kita kembangkan untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ini didasarkan atas visi pemerintah Republik Indonesia, dan ini sudah seringkali Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Bapak Jokowi menyampaikan tentang perlunya melakukan pembangunan SDM, sumber daya manusia. Dan pembangunan sumber daya manusia ini difokuskan pada 2 hal, yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan manajemen talenta. Nah, dalam kerangka itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita tahu sejak tahun 2019 sudah melaunching program Merdeka Belajar. Ujung dari program Merdeka Belajar ini, Bapak Ibu sekalian, yaitu terwujudnya well-being student, kita mengenalnya begitu. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan siswa itu nyaman dan berhasil belajar. Inilah tugas kita. Kita mungkin ini dari sisi literasi, dari sisi kebahasaan, dan kita berharap siswa kita ini nyaman dan berhasil belajar bahasa. Kemudian yang kedua, Ibu dan sekalian, dalam rangka Kemendikbud melaksanakan program Merdeka Belajar, hal yang sangat krusial sesungguhnya diperlukan guru yang bukan hanya bisa memberdayakan, tapi juga yang berdaya. Nah, guru yang berdaya dan memberdayakan ini tentu salah satu karakternya adalah guru pembelajar, guru yang profesional, guru yang nasionalis, dan guru yang memang berorientasi ketika mengelola pembelajaran kepada peserta didik. Kalau kita mensitir atau kita mengutip apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro, guru-guru yang berdaya dan memberdayakan ini, ujungnya adalah bagaimana kita, guru, Ibu dan sekalian, bisa berhamba pada murid. Itu kata Ki Hajar Dewantoro.
Nah, Ibu dan sekalian, dalam kondisi sekarang kita alami seluruh Indonesia saya pikir, bahkan dunia global, ada 200 lebih negara yang mengalami hal yang sama, yaitu akibat pandemi COVID-19, maka tentu peningkatan kompetensi tetap harus dilakukan dengan memunculkan atau mengembangkan inovasi-inovasi model peningkatan kompetensinya. Dan yang tidak bisa kita tawar-tawar lagi, nampaknya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi seluas-luasnya ini menjadi solusi yang bisa kita ambil. Artinya pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru, bagi kepala sekolah ini tetap dilakukan. Nah, model inilah yang akan kita lakukan, yang akan akan Bapak Ibu sekalian ikuti, yaitu diklat daring. Inilah yang melatar belakangi kenapa program kita muncul. Ibu dan Bapak sekalian, saya perlu sampaikan pula bahwa program ini dirancang tentu berbasis regulasi. Ada dasar hukum yang kita gunakan, sekalian. Ada beberapa dasar hukum yang menjadi inti, menjadi pokok, sekalipun ada puluhan lagi yang juga mendasari program kita. Tapi di sini akan kami sampaikan hal-hal yang memang sangat basic. Dasar hukum yang kita gunakan tentu berawal dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, kemudian Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, kemudian Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013, maaf ini tertulis 2012, tentang Standar Nasional Pendidikan, dan juga tentang guru, baik yang diatur di Peraturan Pemerintah maupun yang diatur di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, selain itu ada pula Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang memang kita jadikan dasar, kita acu, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi rujukan kita, dan basis regulasi inilah yang mendasari kita melakukan perancangan, pengembangan program. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, program yang kami rancang ini tentu saja tidak lain dalam kerangka meningkatkan kompetensi guru bahasa dan guru kelas SD. Kalau guru bahasa berarti SMP, SMA, SMK, bahkan ada MA juga kami ikut sertakan, dan juga kepala sekolah baik SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang akan ditingkatkan ini? Mudah-mudahan selama 42 jam atau 9 hari ini, Bapak Ibu bisa melakukan eksplorasi tentang pengetahuan, keahlian keterampilan, sikap perilaku, khususnya tentang praktik pembelajaran bahasa yang berorientasi pada peserta didik. Kalau tadi saya sebutkan orientasi pada peserta didik itu, Ki Hajar Dewantoro menyebutnya berhamba pada murid. Nah, Ibu dan Bapak, praktik pembelajaran yang nanti akan coba kita kaji melalui diklat daring ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi yang betul-betul memperhatikan karakteristik unik peserta didik masing-masing. Itu untuk guru bahasa maupun guru kelas. Sedangkan untuk kepala sekolah, Bapak Ibu sekalian, diklat daring kali ini yang akan Bapak Ibu ikuti, ini memang lebih fokus pada tata naskah bahasa Indonesia. Dan tata naskahnya ini terkait dengan korespondensi. Tentu kami juga punya program yang lainnya tentang tata naskah ini, tapi untuk paket sekarang kaitannya ke tata naskah korespondensi bahasa Indonesia yang biasa dilakukan di instansi pemerintah maupun swasta gitu ya. Bapak Ibu, ini perlu kami sampaikan, Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, bahwa sasaran peserta kita ini memang seluruh Indonesia. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ketika pertama kami launching program ini, ternyata tidak sampai 2 jam, kuota sudah tutup katanya. Dan saya juga banyak membaca di berbagai medsos yang ada di kami itu, ada, mohon maaf, ada kekecewaan dari para guru bahasa, guru kelas maupun kepala sekolah yang tidak bisa masuk ke kuota angkatan pertama. Tapi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita berharap program ini terus berlanjut, karena memang kami niatkan program ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Nah, sasaran secara nasional ini tentu kami sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun Provinsi untuk diseminasikan atau disampaikan pula kelanjutannya ke Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah sekarang angkatan yang pertama tadi Bu Kiki selaku penanggung jawab kegiatan sudah masuk sekitar 180-an ya, yang nanti akan terbagi dalam 11 kelas.
Bapak Ibu, kalau di sasaran peserta ini terlihat guru bahasa, kecuali bahasa Korea. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini yang belum kami lakukan karena P4TK bahasa sampai dengan saat ini belum ada jurusan Korea, sekalipun struktur kurikulum kita tahu di Permendikbud nomor 37 ya, tahun 2018, itu sesungguhnya ada bahasa Korea. Nah ini semuanya masuk, ada 7 bahasa. Kemudian bahasa Indonesia dan bahasa Inggris SMP, kemudian guru kelas SD, juga kepala sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, ini rancang bangun program peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah. Jadi kami memang merancang, tentu dasarnya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan guru yang profesional. Guru yang profesional tadi sesungguhnya masuk dalam upaya kita untuk mewujudkan guru yang berdaya dan memberdayakan. Nah Bapak Ibu, tentu untuk mewujudkan niatan kita, tujuan merealisasikan guru yang profesional itu, guru yang memberdayakan dan berdaya itu, ini tentu berbasis berbagai regulasi dan kebijakan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun demikian, kami juga tetap pula melakukan analisis kebutuhan hasil, termasuk kami melihat, merilis hasil-hasil uji kompetensi guru dan kepala sekolah. Dari sinilah kemudian kami susun kerangka desain program peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah, dilanjutkan mengembangkan kurikulum, dan juga dilanjutkan secara operasional untuk mengembangkan bahan ajar diklat. Nah, bahan ajar diklat ini, Bapak Ibu sekalian, dikemas dalam bentuk digital. Jadi inilah yang nanti akan Bapak Ibu sekalian peroleh. Bahan diklatnya ini bisa diunduh di web kita, di laman kita, atau di LMS yang nanti Bapak Ibu ada di ruangan itu mengikuti diklat daring. Kemudian setelah itu kita laksanakan diklatnya. Bapak Ibu sekarang sudah mengawali pelaksanaan, dan tentu akan dilakukan pula evaluasi proses, evaluasi hasil, dan evaluasi pasca diklat. Harapannya tentu saja akan mewujudkan, akan mampu menghasilkan peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah, dalam hal ini guru kelas, guru bahasa, kepala sekolah yang profesional, sesuai dengan kompetensi guru maupun kompetensi kepala sekolah sebagaimana yang dipersyaratkan berdasarkan basis regulasi. Ya Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dilihat, saya akan sekilas saja menyampaikan, ada beberapa diklat, nama diklat yang sudah kami rancang programnya dan saat ini sudah masuk di sistem. Bahasa Indonesia ini, nama diklatnya adalah diklat daring model pembelajaran bahasa Indonesia untuk semua satuan pendidikan dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP, SMA, dan SMK. Demikian juga bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, dan juga kepala sekolah. Nanti Bapak Ibu bisa melihat, bisa membaca tentang diklat-diklat yang Bapak Ibu akan ikuti sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu ampuh. Ini kelanjutannya Bapak Ibu sekalian. Ini termasuk jumlah peserta, kalau Bapak Ibu coba cermati, kisarannya antara 20 sampai 30. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kami berharap agar pengelolaan pembelajaran, akses kami berdiskusi dengan Bapak Ibu, kemudian jangkauan kami para pengajar dengan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berdiskusi, kemudian Bapak Ibu mengumpulkan tugas, memberikan respon balik, melakukan penilaian, ini memang ada hasil riset, hasil survei yang menyatakan sesungguhnya diklat daring ini akan efektif manakala satu kelas itu kisarannya 20 sampai dengan 40. 20 itu kalau pengajarnya cukup 1 orang, kalau lebih dari 20 ini pengajarnya bisa 2 orang. Intinya 1 orang pengajar itu nanti akan bertanggung jawab, akan mendampingi Bapak Ibu sejumlah 20 sasaran. Nah Bapak Ibu sekalian, ini interaksi. Jadi interaksi yang akan Bapak Ibu sekalian ikuti. Ini kita bisa lihat di sini, interaksi yang akan dilaksanakan pada saat pembelajaran nanti. Mulai dari pengajar ini adalah widya suara kami, P4TK Bahasa, bekerja sama juga dengan dosen-dosen LPTK, sebagian begitu ya, dan juga bekerja sama dengan teman-teman yang memang
capable di bidang IT, ini langsung berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi interaksinya antara pengajar dengan peserta itu langsung. Setiap hari Bapak Ibu selama 9 hari itu pengajar akan mengelola pembelajaran berinteraksi langsung antar peserta sejumlah 20-30 orang itu. Nah, untuk membuka kelas Bapak Ibu sekalian, ini akan dibantu oleh admin atau panitia. Nah, admin inilah yang akan memandu Bapak Ibu. Nanti akan ada penjelasan singkat dari admin atau mungkin sudah dikirim manualnya, bagaimana Bapak Ibu mengikuti pembelajaran daring dengan LMS dan Vicon dengan menggunakan Webex seperti apa. Panitia atau sebutannya admin ini sudah memberikan manual itu, dan nanti akan dijelaskan pula oleh para admin. Bapak Ibu jangan segan-segan untuk menanyakan kepada admin atau langsung ke pengajar, admin langsung ke pengajar. Kalau terjadi kesulitan, permasalahan ketika Bapak Ibu mengikuti proses pembelajaran. Begitu Bapak Ibu, karena memang kita tidak ada sama sekali tatap muka langsung. Kalaupun tatap muka ini menggunakan media Vicon, dan media yang akan kita gunakan adalah aplikasi Webex. Bapak Ibu, ini materi. Materi ini nanti Bapak Ibu peroleh. Pertama, bahan presentasi yang terkait dengan kebijakan Kemendikbud dan juga kebijakan Pempa-TK. Ini Bapak Ibu nanti bisa peroleh melalui LMS kita. Kemudian yang kedua, pedoman teknis yang sekarang saya jelaskan ini, Bapak Ibu juga bisa memperoleh ini. Dan pedoman teknis ini secara operasional nanti akan pula Bapak Ibu bisa baca dalam bentuk panduan. Nah, di panduan inilah akan termuat Bapak Ibu sekalian tentang pelaksanaan kegiatan yang dijadwal setiap hari. Nah, selain itu tentu saja Bapak Ibu sekalian yang paling penting, karena ini adalah diklat, bentuknya pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan, maka ada materi. Materi yang kami kemas ini sudah diwujudkan dalam bentuk video pembelajaran, begitu. Ada juga materi-materi yang memang sudah digital, termasuk bahan tayang dan lembar-lembar kerja. Nah, lembar soal tes awal nanti akan Bapak Ibu temui, karena segera setelah ini Bapak Ibu akan mengikuti pretest. Tes awal juga bisa Bapak Ibu terima sampai ke nanti tes akhir. Nah, yang berikutnya ada lembar evaluasi Bapak Ibu. Kegiatan kita ini akan dilakukan evaluasinya secara komprehensif, dan evaluasi komprehensif ini tentu di samping mengevaluasi peserta, juga mengevaluasi pengajarnya, panitia, dan juga program maupun penyelenggaraan. Bapak Ibu, secara generik programnya begini. Jadi ada 42 JP Bapak Ibu. Kami berharap dengan struktur program seperti ini Bapak Ibu bisa memperoleh 1 angka kredit. Karena berdasarkan Permenpan nomor 16 tahun 2009 itu, angka kredit bisa diperoleh manakala guru atau kepala sekolah ini mengikuti diklat minimal 31 JP. Jadi kalau 42 sudah melewati 31 JP ini kisarannya seperti ini. Ada materi umum, ada materi pokok, dan ada materi penunjang. Secara detail Bapak Ibu sekalian, materi pokok ini akan tertuang di panduan. Bapak Ibu bisa melihat per bidang mapel, mulai dari bahasa Indonesia sampai dengan bahasa Mandarin, dan juga untuk kepala sekolah yang tadi materinya mengkhususkan tentang tata naskah dan korespondensi. Bapak Ibu, kegiatan kita ini bagaimanapun juga tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pempa-TK Bahasa. Dan Pempa-TK Bahasa tentu bersinergi. Dan sinergi ini tentu melibatkan yang memang langsung dalam pelaksanaan kegiatan ini maupun yang tidak. Nah, komponen pelaksana diklat daring ini yang secara langsung terlibat, berkontribusi, yang pertama tentu saja adalah kami, pengelola program diklat Pempa-TK Bahasa, dalam hal ini adalah manajemen yang ada di Pempa-TK Bahasa, sesuai dengan struktur organisasi Pempa-TK, mulai dari kepala pusat sampai ke kepala seksi dan kepala subbagian. Selain itu tentu saja dalam penugasan pelaksanaan kegiatan, pengelola program juga dibantu, ada penceramah di sini. Sebutannya penceramah ya Bapak Ibu sekalian ya. Penceramah ini adalah orang yang menjadi narasumber karena memang keahliannya atau karena memang jabatannya. Gitu. Nah, penceramah itu yang nanti akan bersama Bapak Ibu tadi sebetulnya juga sudah dilakukan ya, dipenuhi oleh Ibu Kepala Pempa-TK Bahasa. Beliaulah penceramah, di samping juga selaku pengelola program diklat Pempa-TK Bahasa, dalam hal ini pengarah. Kemudian ada pengajar, pengajarnya ini adalah widyaswara dan dosen, tadi sudah saya sampaikan.
ada panitia penanggung jawab kegiatan dan admin, kemudian ada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Bapak Ibu ini juga berperan menugaskan Bapak Ibu, mengizinkan Bapak Ibu, karena memang Bapak Ibu ada di wilayah binaan Dinas Pendidikan, baik Kabupaten, Kota maupun Provinsi. Dan yang tidak bisa kita tinggalkan pula Bapak Ibu ini merupakan bagian dari komunitas pendidikan, yaitu baik kegiatan kolektif guru, musyawarah guru mata pelajaran, kelompok kerja kepala sekolah maupun musyawarah kerja kepala sekolah. Dan Bapak Ibu sendiri selaku peserta, gitu ya. Ini komponen yang nanti akan bersinergi melaksanakan diklat daring di PMPTK Bahasa. Bapak Ibu, ini supaya mudah mengingat. Ini pelaksanaan real yang akan Bapak Ibu ikuti. Jadi polanya 42 jam pelatihan. Atau kita bikin formulasi supaya gampang ingat, 42 JP sama dengan 9 hari. Kalau Bapak Ibu ingat umroh, 9 hari ini sama kegiatannya 9 hari. Nah Bapak Ibu, di hari-hari selama 9 hari itu, diawali dari hari pertama, kita sebut di sini H1 untuk mengingatkan, kemudian hari kedua sampai dengan ke-8, ini sebutannya H28, dan hari terakhir H9, ini sebutannya H9. Jadi formulasi kita supaya Bapak Ibu gampang mengingat, kegiatan kita ini diformulasikan dengan sebutan H13, H285, H94. Jadi 354. Itu ya. 354 itu adalah jumlah jam pelatihannya per hari. Nah Bapak Ibu, nanti akan saya jelaskan bagaimana Bapak Ibu bisa berinteraksi selama 3 jam, 5 jam, dan 4 jam ini. Itu tentang waktu Bapak Ibu ya. Kemudian tempat Bapak Ibu. Nah tempat ini tentu karena ini adalah daring. Artinya memang daring ini kan sengaja dirancang, dikembangkan yang tidak dilakukan tatap muka langsung. Maka tempat yang akan kita gunakan, Bapak Ibu gunakan ya bisa di mana saja. Yang penting tempat itu kondusif. Kondusif untuk belajar, kondusif untuk mendengar jika Bapak Ibu melakukan interaksi dengan pelajar maupun dengan peserta lain. Kondusif ini paling tidak ada suara masuk. Nah, maka Bapak Ibu nanti mungkin ketika pelaksanaan lebih baik kalau misalnya pengajar, narasumber menyampaikan materi, sedang berbicara, maka Bapak Ibu atau termasuk saya akan mematikan atau menonaktifkan speaker, unmute seperti itu. Nah ini tentu saja akan membantu kondusivitas pelaksanaan proses pembelajaran. Dan yang lebih penting lagi tentu ada akses internet ya. Kalau milih tempat di mana saja nggak ada akses internetnya ya susah. Maka Bapak Ibu kalau misalnya mau dilakukan di luar, jangan lupa paket datanya supaya tidak terputus mendadak. Ini Bapak Ibu skema aktivitas pembelajaran daring yang Bapak Ibu nanti akan ikuti. Jadi kami kembangkan sistem ini di PMPTK Bahasa, kita sebut sistemnya adalah sistem diklat daring. Nah Bapak Ibu, aktivitas daring yang akan Bapak Ibu lakukan, ini mulai dari membaca materi nanti. Baca materi ini ya memang sudah konsekuensi logis begitu ya. Baca materi bisa jadi offline. Artinya kegiatan yang dilakukan secara mandiri. Dan itu pasti asinkronus. Tidak ada terjadi interaksi langsung dengan pengajar maupun admin. Silakan Bapak Ibu membaca materi setelah Bapak Ibu bisa memperoleh materi itu dari laman kami atau dari learning management system kami. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu akan ada VCon, ada video conference. Nah video conference ini Bapak Ibu sekarang sudah Bapak Ibu ikuti dan kita gunakan Webex Cisco. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah mengakses, artinya Bapak Ibu memang sudah menginstal di perangkat Bapak Ibu, di laptop maupun di HP atau di perangkat lain ya, gadget lain. Kemudian Bapak Ibu, VCon ini berarti interaksi langsung. Nah ada aturan main Bapak Ibu untuk VCon ini. Salah satu yang tadi saya sampaikan, kalau sedang VCon berarti ketika ada yang sedang berbicara, yang lain meng-unmute speaker supaya tidak terjadi suara yang mengganggu. Akhirnya bisa menjadi noise pesan yang disampaikan. Kemudian yang berikutnya forum diskusi Bapak Ibu. Forum diskusi ini adalah interaksi langsung. Dan ini dijadwalkan. Kalau tadi dinyatakan di hari kedua sampai dengan hari ke-8 5 jam, berarti forum diskusi ini masuk waktu yang 5 jam itu. Dan yang berikutnya ada penugasan terbimbing. Penugasan terbimbing ini Bapak Ibu sekalian bukan berarti Bapak Ibu lepas
mandiri, begitu. Tapi penugasan terbimbing ini tetap dalam kawalan bidaiswara atau pengajar. Gitu. Jadi Bapak Ibu penugasan terbimbing misalnya dijadwalkan 2 jam per hari. Nah, Bapak Ibu tetap bisa merespon, tetap bisa berinteraksi, bertanya jawab, mengajukan pendapat kepada bidaiswara juga kepada peserta lain. Tapi bentuknya bukan video conference. Jadi Bapak Ibu di fitur yang ada di Vicon Webpack ini menyediakan fitur yang terkait dengan forum diskusi maupun penugasan terbimbing itu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, setelah itu tentu ada review dan refleksi materi, gitu ya. Review refleksi materi ini akan dilakukan setiap hari pada sesi penyampaian materi selesai. Dan selain itu juga review dan refleksi materi akan dilakukan pada akhir kegiatan. Secara komprehensif, materi akan direview dan akan disimpulkan, direfleksi untuk kita sama-sama melakukan evaluasi, baik evaluasi diri maupun evaluasi keikutsertaan Bapak Ibu di program ini. Tapi selain itu Bapak Ibu, kami berharap tentu saja Bapak Ibu juga bisa mengakses pustaka lainnya. Silakan Bapak Ibu, kalau ini memang tidak kami agendakan dalam jadwal, pustaka lainnya bisa macam-macam, bisa dalam bentuk cetak, buku, bisa akses langsung ke manapun, pusat-pusat sumber-sumber informasi gitu ya, YouTube dan sebagainya itu. Nah, ini interaksi yang akan Bapak Ibu sekalian lakukan. Saya lanjut Bapak Ibu, ini skema aktivitas pembelajaran harian. Jadi gambarnya seperti ini Bapak Ibu, dibagi menjadi 3 kelompok. Ada sesi pendahuluan, ini hari ke-1 ini. Sudah hampir selesai ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekarang sedang masuk ke sesi penjelasan pedoman teknis. Kemudian nanti akan ada tes awal. Kemudian setelah itu dilanjutkan ke sesi pembelajaran besok Bapak Ibu. Hari kedua sampai dengan hari ke-8. Artinya Bapak Ibu, ini mohon Bapak Ibu, saya berharap tentu saja Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat terus bisa mengikuti proses kegiatan ini. Karena di proses sesi pembelajaran, Bapak Ibu sudah dischedule-kan agendanya 5 jam per hari, Bapak Ibu. Dan 5 jam per hari ini bisa jadi pada hari-hari tertentu akan dilakukan Vicon. Tapi prinsipnya setiap hari itu akan ada interaksi dengan pengajar maupun admin. Dan diakhiri nanti Bapak Ibu sekalian, di hari ke-9 itu penutupan. Nah, penutupan ini Bapak Ibu sekalian, ada review materi yang tadi saya sampaikan secara komprehensif, kemudian ada tes akhir, dan ada evaluasi program. Nah, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan tentang tes, nanti di penjelasan berikutnya bagian penilaian. Tes awal maupun tes akhir dilakukan secara langsung, online. Ini Bapak Ibu jadwal hariannya, silakan bisa dilihat Bapak Ibu, jadwal harian hari pertama ini jam 9 sampai dengan jam 12, kisaran ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nampaknya akan bisa selesai lebih cepat ini. Sekarang jam 10 ya, sebentar lagi Bapak Ibu akan mengikuti tes awal, berarti sebelum jam 12 sudah bisa selesai. Kemudian di hari kedua sampai dengan hari ke-8 ini antara saja Bapak Ibu. Kami sengaja buatkan antara, karena Bapak Ibu kami kondisikan agar senyaman mungkin mengikuti program ini, nyaman belajar dan nyaman pula nanti hasilnya begitu ya. Atau yang seperti ini kan kalau kata Pak Nadiem Makarim Menteri kita ini adalah salah satu prinsip belajar merdeka gitu ya, belajar yang nyaman, kemudian berhasil sesuai dengan capaian kompetensi yang diharapkan. Nah, di hari ke-9 Bapak Ibu sekalian memang kami jadwalkan. Jadi di hari ke-1 dan hari ke-9 ini kami jadwalkan jam 9 sampai dengan jam 12. Nah, ini kisarannya itu Bapak Ibu, beda dengan hari kedua dan hari ke-8. Bisa jadi Bapak Ibu nanti akan menyepakati jam 10. Nah, sebagai gambaran begini Bapak Ibu, dari 7 bahasa dan ditambah guru kelas dan kepala sekolah yang akan melaksanakan jam 8 mulai itu untuk guru bahasa Indonesia dan guru kelas, termasuk kepala sekolah, karena kepala sekolah mempelajari tentang tata naskah bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Inggris mulai jam 10, ini usulannya begitu ya, tapi nanti kan bisa didiskusikan dengan Bapak Ibu sekalian. Dan yang lain Bapak Ibu, bahasa asing lainnya ini rata-rata dimulai jam 9. Dan yang rencana mengusulkan berakhir sampai pukul 15 adalah bahasa Arab. Ini mekanisme pengelolaan data SIM, saya kira tidak perlu saya sampaikan, tapi
yang ingin saya jelaskan ke Bapak Ibu, saya sampaikan ke Bapak Ibu sekarang sudah masuk ke tahap pelaksanaan di sini. Dan nanti ujungnya adalah selesai Bapak Ibu meroleh STTPP, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Nanti Bapak Ibu bisa baca ini peran dan tanggung jawab Bapak Ibu. Bapak Ibu ini diharap mengikuti sesi secara aktif dan komitmen tinggi. Tapi kami yakin Bapak Ibu, karena Bapak Ibu memang mendaftar sendiri. Jadi atas inisiatif Bapak Ibu mendaftar sendiri, bahkan ada yang lebih awal mendaftar, ini menunjukkan komitmen Bapak Ibu sekalian. Kemudian mengikuti pembelajaran secara kolaboratif, Bapak Ibu silakan bekerja sama antar peserta sekalipun dari jarak jauh, physical distancing ya. Kemudian berbagi pengalaman dengan peserta lain, sampai Bapak Ibu, tanggung jawab Bapak Ibu adalah mengunggah seluruh lembar kerja atau tugas ke Google Classroom di LMS yang nanti kami sediakan. Itu peran peserta, peran pengajar nanti bisa dibaca. Tapi intinya begini, peran pengajar itu akan mendampingi Bapak Ibu sampai menilai serta melaporkan hasil yang telah dicapai Bapak Ibu, proses dan hasil. Kemudian satu lagi ada peran panitia. Peran panitia ini tentu akan memandu Bapak Ibu, akan mendampingi Bapak Ibu mulai dari hari pertama sampai dengan hari terakhir. Bahkan bisa jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada kesulitan menanyakan lebih lanjut kepada panitia, bisa akan menghubungi panitia itu atau admin kita yang memang sudah secara formal juga kami persiapkan mereka, para panitia ini, dengan mengawali bimbingan teknisnya agar mereka bisa memberikan layanan yang memuaskan kepada Bapak Ibu, terutama terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang Bapak Ibu sekalian ikuti. Baik, ini standar penyelenggaraan Bapak Ibu sekalian. Diklat ini pakai standar, ada standarnya. Ada standar pengelolaan, standar penceramah pengajar, standar sarana prasarana, standar penilaian, standar waktu pelaksanaan, dan standar STTPP. Ini semuanya ada standar, Bapak Ibu. Karena memang ini tersistem. Standar pengelolaan yang ingin saya sampaikan begini, Bapak Ibu. Misalnya satu kelas yang Bapak Ibu akan ikuti, rombongan belajarnya itu maksimal hanya 30. Dan kalau 30 berarti pengajarnya akan ada 2. Ini standar. 1 banding 20, 1 pengajar banding 20, 2 pengajar bisa sampai dengan 40. Nah, Bapak Ibu sekalian, penceramah yang tadi saya sampaikan juga ada standarnya, termasuk pengajar. Nah, penceramah ini standarnya Bapak Ibu, karena memang ini diatur di regulasinya. Regulasi yang mengatur ini Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan standar biaya masukan. Nah, penceramah ini ditentukan adalah eselon 1, dalam hal ini bisa dirjen, bisa sesjen, dan eselon 2. Dalam hal ini kepala Pempa-TK atau mungkin pejabat eselon 2 lainnya. Tadi Bu Kapus berarti sudah berperan sebagai penceramah. Tapi penceramah juga bisa didelegasikan kepada pejabat yang ada di struktur di bawahnya. Misalnya ke kepala bidang, ke kepala seksi maupun kasubag. Kemudian ada pengajar. Kalau pengajar ini pure dari media suara kami, ada juga memang beberapa teman yang menjadi pengajar dari unsur jabatan fungsional umum karena memang keahliannya di bidang IT, di bidang tertentu. Dan juga dosen. Kemudian Sarpras, Bapak Ibu, kami juga menstandarkan sarana ini. Sarana ini standarnya bisa berupa alat dan bahan. Alat bahannya standar, kalau bahannya digitalisasi, gitu ya. Kemudian alatnya juga distandarkan, paling tidak memenuhi penyediaan untuk infrastruktur jaringan. Minimal berarti kan harus ada PC ya, ada laptop dan sebagainya itu. Kemudian ada perangkat yang bisa digunakan untuk Vcon. Dan juga prasarana. Prasarana ini terkait dengan infrastruktur jaringannya itu, bandwidth kami yang kami miliki termasuk Vcon yang kami siapkan secara khusus untuk kegiatan diklat daring ini. Dan mudah-mudahan berdasarkan informasi yang kami peroleh, sebetulnya Vcon kita bisa diparalelkan sampai dengan 25 rombongan belajar. Kalau sekarang 11 berarti baru dipakai ya kurang lebih setengahnya. Kemudian standar waktu pelaksanaan, waktunya kami standarkan 42 JP, per harinya distandarkan 5 di hari pembelajaran, kecuali penutupan dan pembukaan, 3 jam dan 4 jam, dan ada standar STTPP, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan. Sedikit lagi Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu, tadi saya sampaikan evaluasi diklat yang akan Bapak Ibu alami atau yang akan Bapak Ibu nanti lakukan. Ini ada 4 dan kami menyebutnya evaluasi secara komprehensif.
Tentu yang utama adalah mengevaluasi keikutsertaan Bapak Ibu, evaluasi peserta. Kemudian Bapak Ibu bisa mengevaluasi pengajarnya dengan instrumen yang nanti akan kami berikan di lembar-lembar form melalui Google Form, nanti akan ditunjukkan oleh pemandu atau admin. Kemudian mengevaluasi penyelenggaraan dan mengevaluasi program. Ini akan dilakukan, evaluasi ini Bapak Ibu, untuk yang evaluasi pengajar, itu setiap saat pengajarnya mengelola pembelajaran, artinya bisa setiap hari, atau berdasarkan kesepakatan dengan admin pengajarnya. Tapi yang pasti pengajar harus dinilai oleh Bapak Ibu pada mapel mata pelatihan yang sedang diampu ya, yang sedang disajikan untuk Bapak Ibu. Kemudian penyelenggaraan ini akan dilakukan evaluasinya di akhir oleh Bapak Ibu juga, termasuk juga program. Nah, khusus untuk evaluasi terhadap peserta, Bapak Ibu, ini juga komprehensif. Evaluasi yang kami lakukan meliputi evaluasi terhadap sikap. Ini penting Bapak Ibu sekalian karena memang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sangat mendambakan ya terwujudnya guru yang berdaya dan memberdayakan. Nah, guru berdaya dan memberdayakan itu salah satunya adalah yang memiliki indikator nasionalisme tinggi dan juga karakter yang kuat. Maka melalui diklat ini kita juga kembangkan sikap Bapak Ibu sekalipun tidak ada tatap muka secara langsung. Dan juga keterampilan, kalau nilai sikap ini 40% di 70% nilai akhir, kalau keterampilan ini tinggi Bapak Ibu sekalian karena memang tekanan kami lebih mengarah ke skill, kompetensi Bapak Ibu sekalian, dan bobotnya kami berikan berbeda dengan sikap. Bobot untuk keterampilan ini 60% dari 70% nilai akhir. Gitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir akan ada tes. Tes ini berarti kan untuk mengukur pengetahuan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tes ini Bapak Ibu hasilnya mengakumulasi dari nilai akhir sebesar 30% dari nilai akhir. Kalau dirumuskan dalam formulasi nilai akhir dalam kurung kemudian ada nilai sikap kali 40%, ditambah nilai keterampilan kali 60%, kali 70%, ditambah tugas akhir kali 30%. Bapak Ibu, ini rentang nilai dan predikat yang nanti akan Bapak Ibu peroleh di STTPP, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan. Bapak Ibu, mohon maaf, kami memang menstandarkan rentang nilai ini minimal cukup. Jadi minimal cukup itu berdasarkan rentang nilai yang kami adopsi dari Peraturan Kepala LAN, ini hanya ada 3 saja Bapak Ibu. Jadi rentang di bawahnya sengaja memang kami tidak muatkan di sini karena pertimbangannya adalah passing grade atau batas kelulusan minimal itu 70. Jadi yang bisa dinyatakan lulus adalah yang memperoleh minimal nilai cukup. Tapi tentu saja kami sangat yakin, sangat optimis dengan dengan keseriusan Bapak Ibu. Dan ini sungguh terlihat ketika Bapak Ibu mendaftar secara mandiri, registrasi online, Bapak Ibu lebih cepat, lebih responsif. Saya pikir untuk memperoleh nilai yang 70 itu tidaklah sulit, gitu ya. Apalagi nilai 70 ini kan juga akumulasi antara nilai sikap, keterampilan, dan post-test pengetahuan. Ini Bapak Ibu sekalian yang akan Bapak Ibu peroleh STTPP, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan. STTPP ini kami standarkan. Jadi kalau di ujung sana, di ujung sebelah kanan itu ada nomor registrasi. Nomor registrasi itu adalah nomor Bapak Ibu yang berbeda dengan peserta lainnya. Artinya kalau Bapak Ibu memperoleh nomor 083 misalnya, 083 itulah milik Bapak Ibu yang tidak akan sama dengan yang lain. Dan kami kembangkan, mudah-mudahan Bapak Ibu rencananya juga menggunakan barcode supaya terjamin keasliannya gitu ya, keotentikannya, dan hanya barcode lah sesungguhnya yang bisa memastikan bahwa sertifikat itu otentik atau tidak. Maka di situ ada 2 nomor, ada nomor registrasi dan ada nomor identifikasi di bawahnya, yaitu nomor sertifikat terkait dengan keluarnya STTPP itu. Kemudian di balik halaman berikutnya, atau halaman kedua atau halaman belakangnya, berisikan struktur program Bapak Ibu. Inilah yang tentu saja merefleksikan berbagai kompetensi, berbagai materi yang telah Bapak Ibu ikuti selama proses pembelajaran diklat daring ini.
Jumlahnya tentu 42 CP. Begitu Bapak Ibu sekalian, kami berharap tentu saja semua Bapak Ibu bisa tuntas mengikuti program kita ini, tidak ada halangan apapun begitu, karena Bapak Ibu harus berinteraksi langsung selama 9 hari, sekalipun tidak dengan tatap muka, ketemu secara fisik. Nah, mudah-mudahan tidak ada gangguan yang lainnya. Gangguan yang lainnya itu faktor yang non fisik ya. Gangguan lainnya itu misalnya faktor yang terkait dengan teknis, jaringan putus segala macam itu mudah-mudahan tidak ada. Artinya kita bisa lancar tanpa ada hambatan apapun. Dan kami berharap tentu kegiatan ini bisa diikuti dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian selama Bapak Ibu sekarang sama-sama dengan kita menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Kami berharap Bapak Ibu terus jaga kesehatan, dan kami juga berdoa Bapak Ibu terus sehat sampai selesai mengikuti kegiatan ini dan di kesempatan-kesempatan Bapak Ibu beraktivitas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diizinkan oleh Bu Kiki atau Pak Fajar atau teman saya Mbak Nancy, Bapak Ibu sekiranya ada yang mau ditanyakan, kami buka kesempatan. Tapi kami kembalikan dulu ke Bu Kiki selaku penanggung jawab kegiatan dan Mas Fajar selaku koordinator admin dalam hal ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada tanya jawab. Masih mau buka nggak ya? Iya, Buka. Iya, buka aja. Monggo kembali ke Bu Kiki lagi, silakan Bu Kiki. Kalau misalnya ada respon, ya kalau ada respon silakan dipersilakan. Paling nggak 1-2 orang boleh Ibu. Baik, terima kasih Pak Sigit atas paparan yang disampaikan terkait dengan pedoman teknis pelaksanaan dalam jaringan yang akan kita lakukan mulai hari ini sampai 9 hari ke depan, dan juga diklat daring lainnya yang akan diselenggarakan oleh Pempa-TK Bahasa. Baik, kepada Bapak Ibu peserta kegiatan yang sudah hadir pada pagi hari ini, terlihat di layar adalah 252 dikurangi dengan narasumber kita, kurang lebih ada 230 guru yang hadir, sehingga dari target kami 275 orang, ada sebanyak 45 orang yang belum hadir pada acara pembukaan pada pagi hari ini. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, yang sudah ada di sini menjadi tamu Pempa-TK Bahasa, sudah bergabung dalam pembukaan. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber kami, kepada Bapak Dr. Sigit, dipersilahkan. Kami batasi. Saya, Bu. Kami batasi 1-2 orang. Bapak Saya, mohon Bu. disampaikan melalui chat Pak ya. Terima kasih. Oh, bisa langsung Bu Kiki, nggak apa-apa, Vicon aja langsung. Bisa nah, sekaligus ini untuk menguji juga. Oh iya, baik. Terima kasih. Kepada Bapak penanya, Pak. Silakan Pak. Hidayat. Pak. Ya belum kelihatan ya di layar ya. Ya, saya Pak. Ya silakan Bu Kiki diatur Bu Kiki ya, silakan ya. Silakan Pak. Saya Pak. Silakan, mohon ditutup Pak Sigit, bisa. Ini apanya? Apanya ditutup? Slide Bapak. Oh, saja tutup. Oke. Baik, saya tutup aja. Ya. Saya Bu. Ya silakan. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin untuk memudahkan, mungkin sebaiknya kita dibikinkan WA group Pak, per mapel atau per apalah istilahnya, supaya komunikasi di sana lebih lancar. Ya. Karena WA itu lebih cepat kita baca, lebih cepat kita respon daripada pakai Webex ini. Harus kita buka email dulu dan seterusnya. Kalau ada info-info penting yang sifatnya mendadak, bisa kita disampaikan lewat sana Pak, di grup WA itu. Itu saja Pak usul. Terima kasih. Pak Lalu ya Pak ya, Pak Lalu Mungguh ya. Iya Pak. Bapak Pak Lalu Mungguh.
Dari mana Pak? Mat? Dari Lombok Barat. Ya baik, saya jawab langsung ya Pak ya. Temunggu Lombok Barat, terima kasih Bapak. Saya supaya ingat saya jawab langsung. Bapak Ibu sekalian, memang kami sudah menyediakan learning management system. Artinya di Google Classroom itu sudah disediakan untuk diskusi, ada fitur untuk chatting. Tapi Bapak Ibu, kami juga memperhatikan apa yang Bapak Ibu tadi sampaikan, khususnya dari Pak Lalu. Silakan nanti para pengajar juga akan membuka grup lewat WA. Ini mungkin akan lebih mengefektifkan, lebih mengefisiensikan. Tapi jangan lupa, grup itu kalau masuk dalam interaksi, ini akan direkam tentu saja chattingnya, begitu Pak. Paling tidak akan di-screenshot sebagai pembuktian bahwa kita melakukan interaksi langsung. Gitu Pak, lalu ya. Jadi bisa dibuatkan itu Pak, bisa dibuatkan. Silakan. Saya Pak, izin Pak. Iya Pak, siapa Pak? Hidayat. Siapa? Pak Hidayat ya? Hidayat. Ya, belum muncul gambarnya Pak ya? Udah saya akses. Udah Pak. Oke. Ini Pak Hidayat ya? Iya. Terima kasih Pak. Dari mana Pak Hidayat ya? Dari mana ya? Saya Hidayat dari Kepulauan Seribu, DKI Jakarta Pak. Ya, SD Pak ya? Ya, SMP? SD. SD ya, baik. Guru kelas berarti ya Pak? Terima kasih Pak. Guru kelas. Ya, baik. Yang pertama yang saya tanyakan adalah tentang komposisi pembelajarannya Pak antara Vicon dengan tatap muka. Apakah ada persentasenya Pak untuk pembelajarannya Pak dengan pengajarnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah tentang LMS-nya Pak. Ini yang saya tanyakan, ini LMS-nya itu menggunakan Google Classroom atau ada tersendiri LMS dari P4DK bahasanya Pak? Itu saja, terima kasih. Ya, Pak Hidayat Pak ya, saya langsung jawab Pak Hidayat ya. Pak Hidayat, jadi untuk bahan presentasi, termasuk materi-materi secara utuh, akan semua peserta peroleh. Termasuk bahan presentasi yang sekarang saya sedang sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Itu bisa di-download di laman, di LMS. Kalau sekarang belum ada, ya mungkin nanti oleh admin akan dipasang. Jadi semuanya akan diperoleh Pak. Bapak bisa mendownload, bisa pelajari materi, dan materi itu sudah dalam bentuk digital. Ini untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian belajar selama diklat daring ini. Termasuk ada di dalamnya LKLK, begitu Pak. Kemudian tentang LMS Pak Hidayat, kami sepenuhnya gunakan Google Classroom Pak. Google Classroom inilah yang kami gunakan, kita gunakan ya tentu dengan pertimbangan efektivitas, efisiensi, seperti itu Pak. Jadi itulah yang kami akan lakukan. Dan di sistem kami tentu saja ketika terjadi interaksi langsung melalui video conference itu, kami sebutkan kita menggunakan Webex Cisco gitu. Jadi itu Pak. Ya, tidak ada LMS lain selain ini. Terima kasih Pak Hidayat. Ada lagi? Saya Pak Fauziah dari Gorontalo. Bu Fauziah. Bu Fauziah ya Bu ya? Iya. Ya, silakan Bu Fauziah. Oke, terima kasih atas kesempatan kepada yang terhormat Kepala P4TK Bahasa Dr. Luisa, narasumber yang saya hormati. Sangat bersyukur bisa tergabung dalam diklat daring yang diselenggarakan oleh P4TK. Saya datang dengan harapan ketika konferensi sudah mau dimulai, para peserta seperti tadi audionya supaya dinonaktifkan, supaya hanya host yang bisa didengar suaranya. Kemudian ketika presentasi sudah dimulai, video dan audio supaya dinonaktifkan, supaya kita mengikuti kegiatan efektif dan tepat waktu. Hanya itu dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fauziah. Ini juga harapan kami, Ibu.
Jadi sekaligus ini mengingatkan Bu Fauzia ke kita semua, mohon supaya kondusif belajar kita, tidak terganggu suara bising. Ya memang speaker kalau sedang ada yang bicara di unmute atau dinonaktifkan, termasuk juga videonya. Kalau video terus sama-sama bergerak semua, ya memang biasanya akan terkait dengan dengan bandwidth ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, begini yang ingin saya sampaikan. Nanti pada saat proses pembelajaran, gitu ya, termasuk sekarang ini, sesungguhnya Bapak Ibu juga diminta menyalakan itu, membuka video. Jadi supaya Bapak Ibu tuh terlihat, karena nanti akan ada aturan main, ketentuan Bapak Ibu, gitu ya, proses pelajaran. Misalnya harus menggunakan pakaian yang memang pakaian formal begitu ya, yang sopan, tidak boleh menggunakan kaos, tidak boleh merokok dan sebagainya. Itu juga aturan-aturan main yang nanti oleh admin akan disampaikan dan di panduan itu dimuat. Maka Bapak Ibu, kalau video memang sebaiknya gambar Bapak Ibu ini gambar live, gambar nyata yang bisa ditampilkan ke kita semua. Terima kasih Bu Fauzia diingatkan. Assalamualaikum Pak, bolehkah saya bertanya? Boleh, sudah nunggu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belisa Marcelina dari Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah? Iya. Apa sekolahnya Pak Ibu? Saya dari SMP Negeri 10 Arut Selatan. SMP Negeri 10? Arut Selatan. Apa namanya? SMP Negeri 10 Arut Selatan. Ya. Baik. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Bahasa Indonesia, Bapak. Baik. Ya. Yang ingin saya tanyakan, kebetulan Bapak di sini itu di kota saya, sinyalnya sering tidak ada, Pak. Oh, sinyal nggak ada? Ya, sering hilang. Jadi kadang itu seharian, Bapak. Jadi apabila ketika nanti ada tugas, apakah saya mengonfirmasi terlebih dahulu bahwa saya bisa telat atau bagaimana ya Pak? Iya. Kebetulan kemarin saja hampir 2 hari Pak, sinyal itu hilang, apalagi untuk kirim chat saja bisa 2-3 jam. Apalagi kirim video dan lain sebagainya Pak. Iya. Terkendala kota kecil. Baik. Ibu, Bu, siapa tadi Bu? Saya Belisa, Bapak. Oh, Belisa. Iya. Ya, Ibu Belisa tentu kami sangat memperhatikan ya kondisi daerah tertentu yang memang akses atau keterjangkauan internet itu agak terganggu. Ya. Terima kasih atas waktunya. Apa menjawab pertanyaan dari peserta? Kepada peserta, Pak Ibu Guru, kami mohon maaf pertanyaan kami pasti kali ini akan segera kita akhiri. Nah, suaranya bisa didengar dengan baik. Ini ada problem dengan audio. Ada masalah di Pak suaranya. Ya, suaranya putus tidak ngalah di sekarang kita break dulu ya.
Ibu sekalian, kami Bapak Ibu guru, asma, Ibu guru, kepala dan Ibu Inggris, Jerman, Jepang, dan SMA juga ada serta guru yang kami hormati. Ada, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, selamat mengikutilah Jakarta dan kita tujuh atas pertanyaan dan Bapak Ibu guru di ada bicara ini tadi lu PK kembali PK hadis ada Stephen 110 dua narasi kami tiga Bapak dan Bapak yang lain bahwa kita berdoa nanti adalah sampai butin makanya di input lo ini yang sudah ibu masih jadi bukan makna sendiri. Terus kemudian Bapak Ibu harus memastikan bahwa itu adalah yang seperti karena yang berarti waktu yang dan mau diperhatikan adalah tidak bising ketika kita berpikir. Kemudian jangan lupa ketika Bapak Ibu nanti atau pengajar menyampaikan materi atau materi, Bapak Ibu harus mematikan PK dan juga video itu. Kenapa Bapak Ibu akan memberatkan bandwidth sehingga bandwidthnya masih juga akan terkendala cepat habis atau terus di tengah jalan. Kemudian Bapak Ibu ketika ingin bertanya selain melambaikan tangan dan Bapak Ibu lebih efektif menggunakan chat itu sudah difasilitasi. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan di sana dan mohon pertanyaan yang disampaikan adalah pertanyaan yang relevan dengan materi yang disajikan. Ini kami mengingatkan kembali tata cara dan etika kita ketika vikon. Ini tadi masih ada terdengar suara orang berjualan roti. Nah, Bapak Ibu mohon tidak lupa. Dan ketika Bapak Ibu maaf, ketika Bapak Ibu aktivitas misalnya makan, tadi ada yang makan, ada yang minum, mohon matikan videonya. Jadi Bapak Ibu tidak terlihat ada yang bergerak dalam posisi yang sebenarnya mungkin tapi paham Bapak Ibu ingin minum tapi mohon dihentikan dulu videonya. Itu Bapak Ibu ya, sepakat dengan kami ya. Ya, baik, ini adalah itu ke depan akan sedikit dan pengajar dan juga narasumber. Jadi ketika kita sudah sepakat dan kita patuhi, karena
kami user kami bisa mengeluarkan Bapak Ibu yang sudah dibuat. Sekali lagi terima kasih untuk kerjasamanya. Baik Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu pejabat dari PMPTK Bahasa dan juga teman-teman pengajar untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini dan supaya acara kita ke depan selama 9 hari berjalan lancar dan kita semua sehat, terjauh dari COVID-19 dan bisa Bapak Ibu menyelesaikan menuntaskan kegiatan ini secara sehat, selesai dan mendapatkan sertifikat yang mudah-mudahan dapat dipergunakan untuk angkat Bapak Ibu sekalian. Kepada Ustadz Ahmad Ghosi, Dr. Ahmad Ghosi untuk memimpin doa kepada kami semua. Kepada Pak Dr. Ahmad Ghosi, disilakan untuk memimpin doa. Pak Ahmad Ghosi, silakan. Ya, mungkin suara saya terdengar. Ya, terdengar Pak Ustadz. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang hormat Bu Kepala PMPTK Bahasa Ibu Dr. Luiza Saidi, beserta seluruh pejabat eselon 3 dan 4 di PMPTK Bahasa, para narasumber dan peserta diklat moda daring, baik dari 7 bahasa dan kepala sekolah. Yang saya hormati juga semua panitia, admin yang terlibat dalam penyelenggaraan diklat daring pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara kita hari ini telah berjalan dengan sukses. Mari kita tutup pembukaan pada kesempatan hari ini dengan doa. Kita berharap semoga sampai hari terakhir, hari ke-9, acara kita akan berjalan dengan sukses dan lancar. Dan semoga kita semua memperoleh hasil yang terbaik untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita masing-masing, khususnya pendidikan di seluruh Indonesia. Saya pimpin doa dalam agama Islam. Silakan Bapak Ibu yang beragama non-Muslim untuk beragama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita baca Quran suratul Fatihah. Ala adniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa 'azimi sultanik. Sayyidina Muhammad, Allahumma yassir lana umurana wa balligh maqasidana wa qdi hajatina washrah sudurana wa tammim mashru'atina wa barik auladana wa arhamana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma adfa 'anna al-bala wal waba wal ghala wal baghsha was suyuf al mukhtalifa والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله محمد وسلم يا رب العزة. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ustadz Dr. Gozi Ahmad Gozi dari Suara PMPTK Bahasa. Terima kasih atas telah memimpin doa untuk kita semua. Kepada Bapak Ibu peserta, acara pembukaan sudah selesai kita laksanakan. Bapak Ibu selamat bergabung kepada kelas masing-masing dan tentunya sudah dikoordinasikan dengan oleh admin dan sudah pasti telah dibentuk juga grup-grup WhatsApp. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti diklat. Kita akan bertemu kembali dalam vikon-vikon yang akan datang yang telah dijadwalkan oleh Bapak Ibu pengajar dari PMPTK Bahasa. Sekali lagi, selamat mengikuti diklat. Kita semua berharap Bapak Ibu berhasil dengan sebaik-baik. Terima kasih kami atas PMPTK Bahasa. Mohon maaf jika dalam acara pembukaan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Mohon kami dibukakan pintu maaf, dan sekali lagi kami berharap Bapak Ibu tetap bersama dengan PMPTK Bahasa dan menjadi guru berdaya dan guru yang memberdayakan bagi anak didik kita di sekolah. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.